Selamat sore Bu Jian. Selamat sore, Pak. Gimana Bu? Apakah ada sesuatu yang ingin dicerita? Mohon maaf nih, Pak, jadi mengganggu waktunya Pak. Oh iya Bu, tidak apa-apa. Ada apa? Begini, Pak, saya mau cerita sama saya. Apakah Pak ini bantu saya? Dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Begini, Pak, hanya ingin bantu saya memecahkan masalah ini. Oke oke Bu. Memangnya masalah apa Bu? Eh, Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin bisa saya bantu. Bapak tahu kan, semester ini saya diberi jawab sebagai bina office. Hmm. Waktu hari Kamis lalu, saya ada kegiatan mendampingi murid di salah satu cabang budaya. Lalu apa yang menjadi masalah Bu? Saya ditegur oleh Bapak Wakasek Kurikulum. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari Wakasek Kurikulum? Masalahnya kali ini Pak, Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Bu? Ibu Wakasek Kurikulum menegur saya karena saat saya bertugas mendampingi siswa, eh, mendampingi murid OSIS, di situ bersamaan dengan jam mengajar saya juga, Pak. Apa Ibu lupa kalau di hari itu ada jam Ibu di kelas? Lupa sama sekali, Pak, kalau ada jam saya di kelas. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari Wakasek Kurikulum tersebut? Saya sebenarnya sudah menyampaikan prinsipnya untuk berdiam dalam kelas dan membaca buku teks materi, lalu mengerjakan soal aktivitas mandiri. Cuman di saat itu saya belum menyampaikan hal tersebut ke waktu kurikulum dan pemberian informasi tersebutnya lewat grup. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu, Bu. Apa kegiatan pendampingan itu sudah ditahu oleh kepala sekolah? Kan harusnya kepala sekolah menyampaikan hal itu ke Wakasek apa tadi kurikulum. Belum. Iya Pak, kepala sekolah mengamanahkan pendampingan ini. Cuman di sini saya lupa menyampaikan tugas tersebut ke wakil kurikulum. Apalagi tugas pendampingan itu baru saya dapat 25 menit sebelum acaranya. Jadi, inisiatif saya hanya melalui grup WhatsApp menyampaikan pembelajaran atau pembelajaran saya jalankan melalui online, Pak. Oh, sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu cuman Ibu perlu pahami bahwa semua kegiatan pembelajaran itu kan tanggung jawabnya Wakasek Kurikulum, sehingga perlu juga komunikasi. Nah, kalau bisa Bu harus ada chat apa bisa melalui chat aja Bu, WhatsApp. Ibu chat atau telepon Wakasek Kurikulumnya. Apa Ibu melakukan hal itu? Betul juga ya Pak. Aduh, kenapa saya tidak kepikirannya ke sana? Harusnya saya telepon atau chat lokasi kurikulum terkait kegiatan saya ini ya Pak ya. Ya, nah, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menceritakan hal ini kepada saya? Jujur sih Pak, saya merasa gelisah dan kurang nyaman karena kepikiran dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain juga ikut terbengkalai Pak. Nah, apa yang membuat Ibu tidak nyaman? Sebenarnya yang membuat saya tidak nyaman, hal yang membuat sebenarnya membuat saya tidak nyaman itu karena wakasek kurikulum menyampaikan hal tersebut kepada pengawas sekolah. Saya takut nanti akan salah di kemudian hari Pak. Iya, jadi eh,
Kalau saya sih mencermati dari perbincangan kita ini Bu, hal yang membuat Ibu tidak nyaman adalah saat Ibu ditegur karena tidak masuk di kelas. Yang membuat Wakase kurikulum itu tersinggung juga adalah ketika Ibu tidak pernah mengonfirmasi ke Wakase kurikulum bahwa ada kegiatan di luar seperti itu. Iya, iya juga ya Pak. Tapi kira-kira saya ini akan menerima panggilan dari pengawas sekolah, apalagi 3 hari lagi kan supervisi Pak. Kira-kira saya dipanggil nggak ya? Eh, Ibu siap saja dan Ibu menceritakan hal yang sebenarnya kepada pengawas sekolah. Mudah-mudahan ya Pak. Ya. Nah, kira-kira sekarang apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya akan bertemu dengan Wakasek Kurikulum dan akan berbincang. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Selain itu, apa yang harus dilakukan? Ya, saya harus minta maaf Pak kepada Wakasek Kurikulum dan ke depan saya memastikan fungsi komunikasi yang efektif. Oh iya Bu. Nah, langkah Ibu yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu. Sekarang saya merasa lega karena jujur ya Pak, saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya nanti salah langkah. Seperti itu. Ya, syukurlah Bu sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan, apa komitmen apa dan siapa yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana itu. Kira-kira apa Bu komitmennya Ibu dan siapa pendukungnya Bu untuk menjalankan itu komitmen? Nah, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar dan pendampingan sebagai bentuk dukungan saya tetap berkomitmen agar keduanya tidak saling merugi Pak. Hmm, oh seperti itu. Jadi eh, ya boleh saya tanya ulang Bu, kira-kira dukungan apa dan siapa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Oh, dukungan. Ya, Kalau itu di saya pikir-pikir dulu ya Pak. ya. Tapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat, kemudian eh, siapa tahu kami bisa sama-sama saling membantu, bisa menggantikan saya sementara di kelas atau jika harus eh, di kelas saya mencari rekan guru untuk mendampingi murid dan tetap berkoordinasi dengan Wakase kurikulum seperti itu Pak. Oh, itu ide yang bagus. Eh, saya berharap Bu semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada siswa kita. Amin amin sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Sama-sama terima kasih kembali ya Bu. Selamat sore Bu Vivian. Selamat sore Bu Naomi. Bu Vivian lagi ngapain? Ini Bu lagi input hasil ulangan tengah semester murid kita kemarin. Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa Bu. Ada apa ya? Tumben Ibu Naomi masuk ke ruangan saya dengan wajah yang gelisah seperti itu. Begini Bu, saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi.
Ibu Jihan bisa membantu saya. Oh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin Ibu membantu saya dalam memecahkan masalah saya ini. Baik, Bu. Memangnya masalah Bu Nomi itu apa ya? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Sekarang kan lagi maraknya dengan kasus bullying yang terjadi di sekolah kita ini. Oh, jadi keresahan Bu Nomi karena memikirkan kasus bully yang lagi booming di kalangan murid-murid kita yang mana sangat berdampak pada karakter mereka ya, Bu. Nah, kira-kira apa yang Bu Nomi ingin dapatkan dari Ini Bu, bagaimana kita tahu bahwa dampak bullying itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan mental anak-anak kita ke depannya. Terlebih lagi terhadap karakter anak yang sering melakukan aksi bullying. Itu sangat berpengaruh terhadap karakter yang tidak baik ketika mereka dewasa nanti. Saya ingin mencari solusi atas keresahan yang saya alami ini terhadap kasus bullying itu. Ya begitu ya, Bu. Nah, apakah Ibu saat mengajar di kelas sudah menerapkan pembelajaran karakter kepada murid-murid? Mengenai masalah itu, sebenarnya setiap saya masuk di kelas itu, Bu, saya selalu mengiringi materi saya dengan penerapan pendidikan karakter. Dan saya juga selalu mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus saling menyayangi, menghargai, dan menghormati. Bahkan baru-baru ini saya menerapkan ada budaya positif yang kita kenal sebagai sebutan 3S, yaitu sepakat tahu, sepakat lebih, dan sepakat ingat. Tapi namanya anak-anak ya Bu ya, kadang kalau kita menyampaikan sesuatu masuk telinga kiri, telinga kanan. Ya, betul juga sih, Bu. Tapi apakah Ibu sudah disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas yang Ibu ajar? Kalau masalah penerapannya apakah disiplin atau tidak, sebenarnya kalau boleh jujur, saya sih belum maksimal betul dalam menerapkannya. Oh, begitu ya, Bu. Nah, sekarang apa yang Ibu rencanakan ke depannya? Rencana saya mengenai kasus bullying ini, saya maunya sih saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya juga ingin mengkampanyekan tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya tentunya pasti perlu kolaborasi dengan teman-teman sejawat serta seluruh stakeholder sekolah itu, baik itu satpam, cleaning service, dan staf lainnya yang ada di sekolah. Iya, betul. Lalu apalagi yang Ibu ingin lakukan kepada murid-murid Ibu nanti? Kalau yang saya lakukan kepada murid-murid itu, saya rencananya sih mau melakukan pendekatan kepada murid. Nah, yang sering melakukan tindakan bullying itu kepada temannya. Dengan cara mungkin saya bisa berbicara dengan hati atau memanggil orang tua mengenai kasus ini supaya saya bisa berkolaborasi dengan orang tua murid bagaimana menerapkan pendidikan karakter baik di sekolah maupun di rumahnya agar mereka terbiasa sehingga kasus-kasus yang seperti ini terjadi lagi baik di sekolah maupun dimanapun mereka berada. Ya, langkah yang Ibu ambil ini sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide Ibu. Syukurlah Bu kalau misalnya demikian. Sekarang pun setelah saya berbicara sama Ibu, saya merasa lega. Karena jujur, saya takut. Jangan sampai saya mengambil langkah yang salah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kejadian kemarin itu sampai fatal. Karena berhubungan dengan mental korbannya. Ya, syukurlah Bu sudah merasa lega ya. Lalu
dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira kapan nih Ibu akan merealisasikannya? Rencananya sih secepatnya ya Bu. Kemungkinan besok saya mulai melaksanakannya. Lalu yang mana nih kira-kira pertama Ibu Naomi lakukan dulu? Nah, yang pertama saya ingin lakukan itu mungkin saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah ya. Kemudian saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga Bu Naomi dapat merealisasikannya dengan cepat ya Bu. Amin Bu ya, terima kasih banyak Bu untuk waktunya, boleh mendengar keluh kesah saya. Sekarang pun saya bisa merasa sedikit lega dan sedikit bisa tersenyum lagi karena karena mengingat keresahan saya yang sudah bisa menemukan solusi yang baik. Sehingga kedepannya nanti guru-guru bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, sama-sama Bu. Baik Bu, saya permisi dulu soalnya 5 menit lagi bel masuk dan saya ada kelas. Oh, iya, silahkan Ibu, sampai jumpa besok ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu. Apa Bu Naomi punya waktu luang hari ini? Oh, selamat siang Pak Irfan. Gimana Pak? Oh, saya ada waktu. Gimana Pak? Apa ada sesuatu yang ingin diceritakan? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Bu. Oh, tidak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ada yang ingin diceritakan? Silakan Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Nah, apa Bu Naomi bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau Ibu bisa bantu saya memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, masalah ya Pak. Kira-kira masalahnya apa ya Pak? Ya? Apa bisa Bapak ceritakan supaya Bapak tidak dapat pikiran? Nanti saya bisa membantu. Eh, Ibu ingat nggak beberapa hari lalu itu pengawas datang supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sih masalahnya tidak begitu besar banget, Bu. Nggak serius. Tidak serius. Kalau tidak serius, seperti apa tidak seriusnya itu Pak? Eh, Pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana ya Pak? Ya? Apakah Bapak tidak bisa mengelola sampai Bapak dikritik seperti itu? Eh, Sepertinya beliau keberatan, Bu. Waktu saya mengajar, saya menggunakan itu, Bu, buku teks. Oh, Bapak ditegur karena Bapak menggunakan buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas itu? Ya, jujur sih, Bu, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajarnya itu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi di perpustakaan. Intinya mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa itu apa tersinggung. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, saya tanya dulu. Selama ini, apa yang Bapak lakukan di dalam proses mengajar, belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, terus saya mengajak
siswa-siswi menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan ya tentunya yang menyenangkan. Oke, lalu mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Oke, sebenarnya apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda ya Pak ya, dan cara belajarnya mereka itu pun berbeda-beda. Nah, bagaimana hasilnya Pak? Ya betul juga sih Bu. Kenapa saya tidak terpikirkan ke sana? Nah, selama ini kan beberapa siswa saya itu hasil belajarnya itu kurang maksimal Bu. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu ya Pak ya, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga sih Bu. Oke, apa yang Bapak rasakan setelah Bapak menceritakan masalah Bapak ini? Jujur ya Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Eh, saya rasa Bu, di rumah itu saya kepikiran terus dengan masalah pekerjaan ini. Akhirnya pekerjaan lain itu terbengkalai. Nah, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman? eh Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti Bu, nanti ke depan itu terjadi masalah. Oke, setelah saya mencermati dari perbincangan ini, hal yang membuat Bapak tidak nyaman itu adalah saat supervisi. Nah, karena Bapak tidak menggunakan buku teks, apalagi pada saat Bapak diberikan saran dan kritik oleh pengawas. Bapak malahan membalas argumen pengawas sehingga pengawas merasa tersinggung. Nah, itulah sebabnya beliau menyampaikan hal ini kepada sekolah. Kira-kira saya ini akan dipanggil ya Bu atau ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya Bu? Gimana? Kalau menurut saya mau Bapak dipanggil, sebaiknya Bapak siap-siap saja. Dan baiknya pula Bapak menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada kepala sekolah. Ya mudah-mudahan ya Bu. Nah, sekarang apa yang Bapak rencanakan ke depannya? Eh, Ya, yang saya rencanakan ke depannya itu saya mau bertemu dengan beliau, lalu mungkin saya akan minta solusi kepada beliau. Selain itu, apa yang mau dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan ya tentunya saya harus minta maaf sama beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses mengajar yang baik. Oke, nah mengenai kasusnya ini, bagaimana proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini ya saya akan memakai buku teks Bu, dan ya untuk sumber utamanya sih Bu saya pakai buku teks, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya akan pakai saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, mengenai langkah yang Bapak ambil itu saya sangat setuju dan memang sudah tepat sekali ide Bapak. Syukurlah, eh, sekarang saya merasa lega Bu. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan Bu. Eh, Ya khawatirnya
apa takut salah ambil langkah gitu. Oke, syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, apa yang menjadi komitmen Bapak untuk dilakukan ke depannya? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya tetap mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oke, nah kemudian dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana atau komitmen Bapak itu? Eh, ya yang saya pikir-pikir itu Bu, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran saya Bu. Eh, Terus sesama teman serumpun juga dan rekan-rekan sejawat mungkin kita bisa saling mengingatkan dan membantu begitu Bu. Oke, itu ide yang bagus sekali ya Pak ya. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak itu bisa terselesaikan dan Bapak bisa bekerja kembali dengan suasana hati yang tenang dan tidak dihantui oleh perasaan yang tidak nyaman. Amin. Terima kasih Bu ya. Eh, Saat ini saya merasa lebih lega dan eh, semoga kejadian ini tidak terulang lagi Bu. Baik itu untuk diri saya dengan guru lain. Ya Bu, terima kasih Bu. Amin, amin. Terima kasih juga Pak sudah mau mendengarkan arahan saya. Sama-sama ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Pak. Mami. Oke, selamat siang. Mengenai kasus yang pertama itu menjadi tadi, saya melihat bahwa sudah memenuhi alur jadi tidak ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana, terus kemudian ada tanggung jawab. Jadi kemudian kalau saya bisa melihat proses identifikasi dari hasil coaching tadi, apa namanya, kompetensi yang diambil itu apa? Pendengar setia apa aktif ya. Ya, ya semoga bisa kedepannya lebih baik. Lanjut. Oke, baik. Saya Bu untuk kasus kedua Ibu Azriani sebagai coach dan Ibu Naomi sebagai coach. Iya, sama tadi coachingnya ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Eh, di sini Ibu mengarahkan untuk bagaimana coach bisa menemukan solusinya sendiri dan sudah jelas kompetensi yang diinginkan itu terkait apa tadi? Yang kasus kedua tadi kompetensinya, oh yang mendengarkan aktif. Yang kasus ketiga ya, yang oh ya sorry saya salah catat. Oh ya bagus bagus. Dari beberapa susunan percakapannya sudah itu saya nampak ekspresinya juga dari Bu Jian itu pendengar yang setia dan aktif seperti itu. Oke, makasih. Itu dari saya pengamat kedua. Oke, berdasarkan coaching yang dilakukan oleh Bu Nomi dan Pak Irfan, yang mana Bu Nomi sebagai coach dan Pak Irfan sebagai coachingnya. Nah, percakapannya sudah menggunakan alur Tirta, yang mana sudah sangat jelas tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawab ke depannya. Serta Bu Nomi sebagai coach di sini sudah menerapkan kompetensi coaching dengan
memberikan pertanyaan berbobot sehingga Pak Irfan bisa menjelaskan masalahnya secara detail dan mendapatkan solusi atas masalahnya tersebut. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Oke, terima kasih. Itulah tadi penampilan kami dari kelompok 1 ya. Jadi kami sudah mempraktikkan 3 kasus. Saya Irfan. Saya Jihan. Mohon undur diri. Bye. Salam Bye. sehat.